Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yastawil a'ma wal basir wa hal tastawid dhulumati walan nur. Au kama sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim, amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, pertanyaan penting yang wajib kita jawab ya dengan akal pikiran. Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah sama kegelapan dengan cahaya? Ya. Itu adalah pertanyaan yang sangat menggelitik ya kalau bahasa kita. Pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian sebagai hamba yang berpikir untuk mendapatkan jawaban yang jawabannya dapat menggerakkan hati kita untuk kemudian berpikir dan membuat keputusan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, coba sekarang kita analisa pertanyaan itu. Apakah sama orang yang melihat dengan orang yang buta? Perkataan atau pertanyaan itu mengacu kepada kita ya, mengacu untuk berpikir jernih. Yo jelas beda ya antara orang yang buta dengan orang yang melihat, kan gitu ya. Tetapi di mana letak perbedaan itu nyata pada diri kita. Orang-orang yang buta, dia tidak bisa melihat keindahan alam. Bahkan warna-warni pun tidak bisa ya. Tidak pernah melihat hitam, putih, merah, biru, hingar-bingarnya dunia, kegemerlapan cahaya, begitu cantik, itu seperti apa, ganteng seperti apa ya. Gak pernah melihat. Itu kalau secara fisik ya, makna buta secara fisik gitu. Karena nanti ada perbandingan ya, orang yang buta dengan orang yang melihat. Secara fisik orang yang melihat itu bisa menikmati alam, keindahan alam, kan gitu. Sedangkan orang yang buta itu tidak pernah melihat bagaimana keindahan alam semesta, kecantikan istrinya dan sebagainya, anaknya, ya nggak bisa melihat itu secara fisik. Oleh karena itu dalam hal ini jelas beda. Belum lagi secara non fisik. Ya, secara non fisik itu artinya buta di sini adalah bukan buta mata, ya, tetapi buta hati. Dalam segi makna buta hati, maka sangat berbeda orang yang hatinya buta dan orang yang hatinya melihat. Orang yang hatinya buta, tidak ada cahaya, gelap, maka
dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib dibela, mana yang wajib dilawan. Karena apa? Tidak tahu. Mereka bukan buta mata tapi buta hati. Artinya apa? Artinya bahwa mereka tidak lagi melihat mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, tapi mana yang sesuai dengan keinginan hawa nafsu, mana yang sesuai dengan keinginan Allah, kan gitu ya. Orang yang buta, dia adalah orang yang hatinya jauh ya dari bersandar kepada Allah. Buta hati itu sudah, yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsunya, sehingga tidak lagi berdasarkan kebaikan dan keburukan, kebenaran dan keadilan. Ini yang sangat berbahaya. Juga demikian pertanyaan retoris ya, pertanyaan yang sesungguhnya jawabannya ada dalam pertanyaan itu. Apakah sama antara kegelapan dan cahaya? Walaupun sebenarnya sudah jelas ya, beda gelap dengan terang, beda. Karena itu dua pasang kata yang saling saling melengkapi. Coba kalau orang itu berada dalam kegelapan, dia tidak tahu mana ular, mana sabuk, ya kan, mana sesuatu yang bahaya, mana yang tidak, ya. Karena apa? Gelap. Beda dengan di cahaya, di ruang yang ada cahayanya, maka dia akan mudah untuk membedakan. Oh, ini pisang. Oh, ini sama-sama kayak pisang tapi bukan pisang, itu yang keluar dari tubuh kita ya. Nah, jadi hadirin rahimani wa rahimakumullah, bahwa gelap dan terang itu dua keadaan yang sangat berbeda. Maka pertanyaan dari Allah ini adalah mengarahkan kepada kita, apakah sama orang yang hatinya dapat petunjuk dengan orang hatinya itu masih gelap. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang mukmin ya, maka sangat suka memberikan petunjuk, yaitu minad dzulumati ilan nur ya. Allah memberikan petunjuk dari kegelapan kepada cahaya. Dan agama ini adalah petunjuk agar hati manusia tidak gelap. Kalau tidak ada agama, hati manusia itu gelap, karena agama itu nur ya. Allah itu fungsinya memberikan cahaya. Allah itu Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun dzurriyyu yuqadu min syajaratin mubarakah. Begitu. Jadi cahaya inilah yang sesungguhnya menerangi hati kita, sehingga kita dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kita dapat berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah ya. Maka untuk mendapatkan cahaya, Allah memberikan Al-Quran sebagai petunjuk, hudan. Di sana ada ilmu ya. Dan itulah wajibnya kita menuntut ilmu, supaya kita bisa berbuat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di masa yang masih muda belia ini, kalian punya kesempatan ya untuk memperoleh banyak ilmu.
maka jangan disia-siakan kesempatan ini sehingga nanti kita meninggal kepada Allah, ya, kita sudah banyak memiliki bekal untuk menuju kehidupan, ya, baik di masa kita masih hidup di dunia ini, ya, maupun nanti ketika kita harus memasuki alam akhir. Maka sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan kepada anak-anak saya semua, kalian semua, jangan bosan-bosan menuntut ilmu, karena ilmu itu adalah petunjuk dan cahaya. Dengan petunjuk maka hati kita akan terang, kita akan memiliki pemahaman sehingga kita dapat berbuat sesuai apa yang dikehendaki Allah dan kita dapat meraih keridhaan dan pertolongan Allah. Tapi kalau kita tidak suka belajar, nanti kita inginnya berbuat sesuai dengan hawa nafsu, ya, kita tidak tahu hukum-hukum yang benar bagaimana, ya, sehingga kita hidup dalam kesesatan. Nah, ini yang sangat bahaya. Semoga Allah memberikan petunjuk pada kita. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.